Nah, di video kali ini kami ceritanya mau perkenalan. Karena di konten-konten sebelumnya kami belum sempat berkenalan dengan semua sahabat. Betul. Kita kenal dari mana dulu nih? Saya dulu. Oke. Nama saya Ida Kaladipa, biasa disapa Inahari, karena orang Sabu itu biasa menggunakan Narawaji atau nama kesayangan, sehingga saya disapa Inahari. Saya bekerja sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Haumehara di Kecamatan Haumehara, Desa Tanah Jawa. Oke, kalau saya nama lengkap saya Devi Stianisi. Biasanya dipanggil Devi, tapi karena saya sudah menetap di Sabu, teman-teman biasa memanggil saya dengan nama Mbak Ina. Nah, kalau orang bertanya-tanya, ini namanya kayaknya bukan nama NTT, terus kenapa bisa ada di NTT, di Sabu lagi gitu. Jadi ceritanya dulu saya Indonesia mengajar di Saburai Jua, kemudian akhirnya mendapat jodoh di sini, jadi akhirnya saya menetap di Saburai Jua. Kalau sekarang saya sedang menempuh S2 Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada. Kakak Inahari dan juga Mbak Ina, dari perkenalan singkat tadi, warganet tentu penasaran nih, di mana awal mula kakak berdua bertemu hingga akhirnya bisa berkolaborasi. Sementara tadi kita tahu bahwa kakak Nahari tinggal di Mesara, sedangkan Mbak Ina tinggalnya di Aimau. Oke, jadi dulu awalnya waktu bertugas di Indonesia mengajar, biasanya saya diajak sama Ina Mala untuk main ke SMA Haumehara. Akhirnya dari situ saya kenal sama Nahari begitu. Nah, dari situ saya jadi sering lihat, oh Nahari bikin sanggar badansa, melatih anak-anak baca puisi, terus bikin drama dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu juga passion dan kesukaan saya. Jadi saya merasa punya teman yang sefrekuensi. Ya, kalau saya sama saja. Jadi awal bertemu itu kami bertemunya di Mesara, karena Ina Mala adalah teman guru saya di SMA Negeri 1 Haumehara. Sehingga dari situ kami mulai bertemu, berkenalan, berbagi banyak hal dengan Mbak Ina, dan kami juga sempat terlibat dalam beberapa kegiatan secara bersama. Iya. Setelah berbincang lama, kami mulai tahu bahwa ternyata kami berdua ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama menyukai sastra. Akhirnya Mbak Ina mengajak saya untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah buku, dan puji Tuhan kami telah menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi, dan itu bukunya ini bukunya. Birindu dari Hati yang Sendu. Ini adalah kolaborasi pertama kita berdua ya. Dan ini dari buku ini kemudian kolaborasi berlanjut sampai akhirnya kita membuat Muri Mada TV bersama-sama. Betul sekali. Dan tentu kami mempunyai mimpi yang banyak lagi. Salah satunya saat ini kami sementara menyelesaikan proses pembuatan buku kedua kami, yakni berisi kumpulan cerpen. Gitu awalnya kami bertemu. Dari sekian banyak orang di Sabu, kenapa Mbak Ina memilih kakak Nahari, begitupun sebaliknya? Kalau saya yang pertama, orang pertama yang saya kenal yang sefrekuensi dan punya passion yang sama dengan saya, Inahari. Dan sampai sekarang belum menemukan orang yang punya passion yang sama selama di Sabu. Jadi saya memilih Inahari untuk berkolaborasi sama-sama untuk bikin buku dan bikin channel TV di YouTube ini, karena merasa memiliki passion yang sama gitu. Karena tidak banyak saya menemukan teman yang sepassion selama saya di Sabu. Kalau Inahari gimana? Kalau saya, kenapa saya menerima tawarannya Mbak Ina? Karena saya melihat bahwa sosok Mbak Ina ini adalah sosok yang punya semangat yang luar biasa.
dia semangatnya besar dan mimpi-mimpinya besar sekali. Kemudian saya juga melihat bahwa dalam diri saya pun ada mimpi-mimpi yang seperti itu, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Sedangkan Mbak Ina ini dia tahu celah mana yang harus dia ambil untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena itu saya memilih dia karena bagi saya Mbak Ina ini adalah sosok yang telah menghidupkan mimpi-mimpi saya yang dulunya itu hanya saya kubur dalam diari-diari kusam saya, akhirnya bisa diterbitkan dan bisa menjadi sebuah buku. Itulah kenapa saya memilih dia sebagai teman dan partner terbaik saya. Jadi sebenarnya kita berdua adalah jalan takdir. Asik. Iya, benar sekali. Tujuan kakak berdua membuat channel ini apakah hanya ikut-ikutan tren atau memang ada tujuan lain? Gimana Ina hari ini? Tentu saja kami mempunyai tujuan lain dalam membuat channel YouTube ini. Kami bukan ingin mengikuti tren karena marak anak muda sekarang membuat channel YouTube, kami pun seperti itu tidak. Tapi awal kami itu tapi yang besar lagi, yakni kami ingin memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan bagi banyak orang, terutama untuk masyarakat dan anak-anak muda di Saburai Jua, karena acara-acara yang nantinya akan kami buat itu ada konten yang sifatnya edukasi, ada yang hiburan, dan ada juga yang berbau informasi seperti itu. Ya. Kenapa namanya Murimada TV? Awalnya ketika saya dengan Nahari punya ide untuk membuat channel ini, karena misi kami itu ingin mengangkat nama Saburai Jua juga, jadi saya memberi usul ke Inahari untuk memberikan nama channel ini memakai bahasa Sabu. Gimana Inahari artinya Murimada itu? Iya, jadi kalau dalam bahasa Sabu, Murimada itu artinya kehidupan. Jadi lewat channel ini kami ingin membagi atau berbagi informasi tentang kehidupan orang Sabu agar orang-orang di luar sana atau anak-anak muda khususnya dari Saburai Jua yang pergi merantau bisa kembali mengingat akan kenangan-kenangan dan juga kehidupan orang Sabu pada umumnya. Sehingga kami memilih bahwa Murimada adalah channel yang tepat untuk nama channel YouTube kami, dengan harapan channel ini bisa menghidupkan kembali ingatan-ingatan anak-anak muda di luar sana tentang Saburai Jua dengan segala keindahan dan pesonanya. Sebuah makna yang sangat filosofis. Apakah kakak berdua tidak takut bersaing dengan channel-channel lain? Karena seperti yang kita tahu, sudah banyak orang NTT yang punya channel YouTube juga. Kalau dari kami selalu percaya bahwa setiap karya itu ada pasarannya. Jadi kami juga percaya karya kami punya ciri khas dan punya tujuan tersendiri yang mungkin juga berbeda dari channel-channel lain seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah tidak takut bersaing, malah justru kami merasa tidak pernah bersaing ya. Ya benar sekali, karena kami membuat channel ini bukan untuk bersaing dengan channel-channel yang sudah ada terlebih dahulu. Tetapi seperti tujuan awal kami tadi, bahwa tujuan dibuatnya channel ini ya kami ingin berbagi informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk semua orang. Harapannya untuk Murimada ke depan apa? Kalau saya, tentu saya berharap agar channel ini ke depannya bisa semakin luas, mampu menjadi channel yang bisa menginspirasi banyak orang, mengedukasi banyak orang, sehingga banyak anak-anak yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka sama seperti yang telah kami berdua lakukan saat ini. Kalau dari saya sendiri, harapan untuk Murimada ke depan, pengen Murimada ini bisa setidaknya memberikan dampak walaupun itu kecil untuk kabupaten kita tercinta ya. Sederhana kita bisa mengangkat anak-anak muda yang menginspirasi di Sabu,
terus mereka sebenarnya punya karya atau informasi-informasi tentang budaya-budaya Sabu yang mungkin anak-anak Sabu di luar sana yang tidak ada di NTT bisa mengenal budaya mereka seperti itu. Apa pesan kakak berdua untuk anak-anak muda yang ingin berkarya seperti kakak? Kalau dari saya, pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin berkarya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kemudian, kita harus punya keberanian untuk mewujudkan mimpi itu. Asalkan kita punya komitmen dan kerja keras, maka pasti tidak ada yang mustahil. Kalau dari saya, mulai saja dulu. Jadi Ya. Mau kita punya mimpi sebesar apa, kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu jalannya seperti apa. Jadi saudara semua, Sekian video perkenalan dari kami. jika sahabat semua punya ide-ide kreatif yang berhubungan dengan konten-konten selanjutnya tentang pembahasan kehidupan masyarakat di Saburai Jua, Sahabat semua bisa kontribusi ide melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like,